Sekarang kita bahas yang nomor 3. Di nomor 3, diketahui A adalah bilangan bulat dengan interval 1 sampai 10 dan B adalah bilangan real dengan interval 1 sampai 2. Jika C adalah hasil dari bilangan A dibagi dengan bilangan B, maka nilai C yang benar adalah. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang penyelesaiannya, ada yang ingin Mbak sampaikan. Jadi kalau misalkan A adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan bulat, dengan A itu interval dari 3 sampai 5. Nah, kalau kurung yang dipakai itu kurung lengkung kanan kiri seperti itu, maka batas kiri dan batas kanannya tidak ikut. Jadi anggotanya A itu adalah 4 saja, karena kurung yang dipakai kurung lengkung. Tapi kalau kurung yang dipakai adalah kurung siku, misal ini kurung siku ya. Jadi A itu himpunan yang anggotanya bilangan bulat, di mana A adalah interval 3 sampai 5. Maka anggota A adalah mulai dari 3, 4, dan 5. Jadi batas-batasnya ikut. Jadi ini adalah batas interval yang ditulis di sini itu. 3 ikut, 5 ikut. Batas-batasnya ikut karena menggunakan kurung siku seperti yang dijelaskan di sini. Kalau misalkan A bilangan bulat, yang mana A itu interval 3 sampai 5. Satunya siku, satunya kurung lengkung. Maka batas yang ikut hanya yang kurung siku. Intinya kalau kurung siku berarti batasnya ikut, kalau kurung lengkung batasnya nggak ikut. Jadi anggotanya A adalah 3 dan 4 saja gitu ya. Sampai di sini, kalau misalkan ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di grup. Selanjutnya untuk kembali ke soal ya. Kembali ke soal. Di sini A adalah himpunan bilangan bulat dengan interval 1 sampai 10 dan batas-batasnya ikut. Berarti anggotanya A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. 10-nya ikut. Dan B adalah bilangan real dengan interval 1 sampai 2. Tapi batas kirinya nggak ikut, batas kanannya ikut. Karena bilangan real, untuk bilangan real kita nggak bisa menuliskan keanggotaannya secara detail seperti ini satu persatu, karena bilangan real itu tak terhingga kalau dalam interval ya. Jadi misalkan nih, dari 3 sampai 4 ada berapa banyak bilangan real? Di sini, di setiap titik di garis ini merupakan bilangan real. Jadi banyaknya tak terhingga sehingga kita tidak bisa mendaftarnya atau menuliskannya satu persatu. Di sebelah kanannya 3 itu ada 3,1. Tapi sebenarnya masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu 3,001. Ada lagi 3,0001, ada lagi 3,0001 dan seterusnya, banyak banget. Sehingga kita nggak bisa mendatanya satu persatu. Jadi bilangan real itu banyaknya tak terhingga dalam suatu interval. Nah, berarti B tidak bisa ditulis seperti A ini. Maka penulisannya cukup menggunakan pertidaksamaan ini. Jadi B itu antara 1 sampai 2 kan. Anggotanya itu antara 1 sampai 2. Yang mana 1 itu nggak ikut, 2 ikut. Jadi 1 diberi lubang ini, 2 tutup lubang. Nah, anggotanya B itu dari sini sampai sini. Selanjutnya kita lihat di garis bilangannya. Jadi untuk A
penulisan di garis bilangan, karena bilangan bulat itu kan bilangan yang bulat ya ini 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu, maka antara 1 dan 2 itu bukan bilangan bulat. Jadi antara sini 1 dan 2 itu yang ini bukan bilangan bulat. Bilangan bulat hanya angka-angkanya itu 1, 2. Jadi ini nggak ikut. Oke. Jadi A itu bilangan bulat 1 sampai 10, B itu bilangan real 1 sampai 2. Satunya nggak ikut. Nah, ini ada ralat, yang B ini salah ya. Yang di sini salah, yang benar seperti tadi. 1 tidak ikut, 2-nya ikut. Jadi gini. Ini anggotanya B. Gambarnya salah. Tapi untuk yang ininya udah benar. 1 nggak ikut, makanya tanda pertidaksamaannya hanya seperti ini. 2 ikut, makanya tanda pertidaksamaannya ditambahi sama dengan. Bacanya B itu adalah bilangan real yang mana lebih dari 1, kurang dari, atau sama dengan 2, gitu bacanya. Nah, sekarang kita menentukan nilai C-nya. Karena C merupakan A dibagi B, jadi kita analisis nilai terkecil dan terbesar C. Nah, pertanyaannya C ini bilangan real atau bilangan bulat gitu. Karena di soal ini tidak dibahas C itu bilangan apa, maka kita analisis semua kemungkinannya. Jadi C itu bisa saja bilangan real atau bilangan bulat. Sehingga kita harus menganalisis kedua kemungkinan ini. Untuk C bilangan real. Karena A tadi kan bilangan bulat. A bilangan bulat, B itu bilangan real. Nah, bilangan bulat itu ada di dalam himpunan bilangan real. Gini. Maka kita bisa menghitungnya langsung. Jadi kita cari batas kiri, batas kanannya C dulu. Batas kiri itu berarti nilai terkecil atau minimum. Batas kanan itu adalah maksimum. Agar memperoleh nilai yang minim, maka pembilang itu harus paling kecil dan penyebut harus paling besar, sehingga kita memperoleh nilai yang sangat minim. Untuk memperoleh nilai yang maksimum, maka pembilang itu harus sangat besar dan penyebut harus sangat kecil, sehingga kita memperoleh nilai yang paling besar. Di C kita cari batas kiri. Ini kiri dan yang satunya adalah kanan. Nah, untuk batas kirinya berarti kita cari anggota A yang paling kecil siapa? 1 kan. Jadi kita hitung C-nya yang paling kecil. Minimum sama dengan 1 dibagi anggota B yang paling besar adalah 2 ya. Ini tadi kan gambarnya salah tuh. Tadi kan gambarnya harusnya gini. Ini 2, ini 1. Jadi nilai terkecil C adalah setengah. Kemudian untuk yang terbesar kita cari A paling besar. A paling besar itu 10 dan B paling kecil. B paling kecil itu adalah berapa? B paling kecilnya di bilangan realnya ada 1 ya. Jadi kalau untuk menentukan batas 1 boleh diikutkan karena 1 juga bilangan real kan.
Maka 10 dibagi 1 adalah 10. Jadi paling besarnya adalah 10. Maka nilai terkecil C ketika dia bilangan real adalah setengah dan maksimalnya adalah 10. Ini ralat, penulisannya ini tandanya salah. Jadi yang benar adalah setengah X 10. Karena setengah tadi kan anggotanya A yang 1 dibagi anggotanya B yang 2. 2 kan anggotanya, 1 juga ikut anggotanya. Sedangkan yang 10 tadi hasil dari anggota A yang terbesar yaitu 10 dibagi anggota B yang terkecil yaitu 1. Tapi 1 bukan anggotanya, dia hanya batasnya. Ini anggota, maka ini nggak pakai tanda sama dengan di bawahnya. Oke. Jadi perhatikan di sini tidak pakai tanda sama dengan di bawahnya ini. Lanjut. Jadi untuk C bilangan real, batas kirinya adalah setengah, batas kanannya adalah 10. Berarti nilai terkecil C adalah setengah dan terbesarnya bahkan nggak sampai 10 ya kan, karena 10 nggak ikut, karena tandanya seperti ini gitu ya. Nah di sini kan kita lihat ketika dia bilangan real, nilai C yang terkecil adalah 1 untuk C bilangan real. Salah ya, karena yang benar adalah setengah. Nilai C yang terbesar adalah 5 untuk C bilangan real. Salah juga, karena yang terbesar adalah 10. C pasti bilangan bulat. Itu salah, karena C ada dua kemungkinan. Antara dia bilangan real atau enggak dia bilangan bulat. Kenapa? Karena A-nya itu bilangan bulat, C-nya itu bilangan real. Untuk D kan bahas bilangan bulat, jadi kita nanti aja. E juga nanti ya. Tidak terdapat C yang bernilai paling kecil. Salah juga ya, karena setengah tadi kan paling kecil. Nah, C yang paling besar yang nggak ada ketika dia bilangan real. Karena 10 tadi kan bukan yang terbesar, dia cuma batas kanan. Kalau dia ingin jadi yang terbesar, maka harus menggunakan tanda seperti ini. Lebih dari atau sama dengan. Karena nggak pakai sama dengan, maka tidak ada nilai terbesar untuk C ketika dia bilangan real. Jadi yang E itu salah dalam kasus C bilangan real. Oke, lanjut. Sekarang kita analisis ketika C bilangan bulat. Nah, agar kita memperoleh C yang bilangan bulat, maka A itu harus bilangan bulat per B itu juga bilangan bulat. A sudah bilangan bulat semua, tinggal B yang belum. Di B yang bilangan bulat B itu adalah 1 ya. Bilangan bulat B itu 1. Karena tadi kan ini 1, 2 ya. Sorry. Di sini kan intervalnya 1 sampai 2, satunya nggak ikut, 2-nya ikut. Jadi B itu anggotanya ketika dia bilangan bulat adalah 2 saja. Ini karena kita menganalisis C bilangan bulat kan. Kalau C bilangan bulat, maka penyebutan pembilang harus sama-sama bulat. Jadi menghasilkan hasil yang bulat. Jadi A harus bulat, B juga bulat. Nah, di B yang anggotanya merupakan bilangan bulat hanya 2. Yang lainnya yang kurang dari 2 lebih dari 1 itu kan bukan bilangan bulat ya. Maka dari itu anggotanya B hanya 2. Sekarang kita analisis minimum maksimumnya. Di A, kita cari batas kirinya, nilai terkecil, C sama dengan A per B. B anggotanya hanya 2. 2 itu satu-satunya anggota B. Ketika kita menggunakan kasus B bilangan bulat, karena target kita C bilangan bulat, maka AB harus bulat, dan anggota B yang bilangan bulat adalah 2 saja. Nah,
kita menggunakan 2 di sini agar hasilnya juga bulat. Jadi gini konsepnya, kita kan cari nilai minimum. Nilai minimum kan berarti A harus yang paling kecil, B yang paling besar. Sedangkan B kan cuma 1 tuh anggotanya yang bilangan bulat, yaitu 2. A yang paling kecil kan 1, tapi ketika kita pakai 1, itu akan menghasilkan bilangan real. Pecahan itu bilangan real. Jadi kita pakai A yang kecil yang lainnya. Jadi kita pakai 2, maka sama dengan 1. Maka nilai C yang paling kecil adalah 1. Atau kalian bisa tetap pakai 1, jadinya minimalnya kan setengah. Jadi kita harus membulatkannya, karena kita targetnya cari C yang bulat. Kalau dibulatkan kan berarti 1 gitu. Jadi nilai minimum C batas kirinya, nilai terkecilnya adalah 1. Sekarang kita pindah ke batas kanan. Batas kanan nilai terbesar, berarti kita cari A yang paling besar dan B yang paling kecil. Sedangkan B cuma 1, yaitu 2 itu tadi kan yang udah dijelaskan tadi. Jadi A paling besar adalah 10, maka 10 bagi 2, 5. Jadi nilai C yang paling besar batas kanannya, maksimumnya itu adalah 5. Berarti untuk kasus C adalah bilangan bulat, anggotanya itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5. Maka jawaban delta itu jawaban yang tepat. Jadi jawabannya yang benar adalah delta. Walaupun tadi kita udah analisis ketika dia bilangan real ya. Jawaban yang tersisa kan cuma delta. Tapi ini untuk kalian belajar menganalisis bilangan. Oke? Sampai di sini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa langsung chat di WA. Dan ingat, tadi ada yang ralat ya. Yang ini dan yang mana tadi? Yang ini gambarnya ini ya. Jadi untuk gambarnya diganti, ini lubang, ini tutup lubang, lubangnya ditutup gini. Kemudian untuk yang ini jadinya setengah X 10. X itu lebih dari atau sama dengan setengah dan kurang dari 10. Penjelasannya yang tadi itu, oke?